Pak Hendra dikenal sebagai pengusaha sukses dengan pengaruh yang tak tertandingi. Di lingkungannya, ia dihormati bukan hanya karena harta melimpah, tetapi juga karena reputasinya yang tangguh dan tak kenal lelah dalam membangun kerajaan bisnis. Setiap sudut rumahnya mencerminkan kemewahan, pilar-pilar besar menghiasi halaman, taman hijau yang terawat rapi, serta kolam renang yang gemerlap di bawah sinar matahari. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, di balik semua itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Pak Hendra adalah pribadi yang kaku dan selalu menjaga jarak dari orang lain. Kekayaan telah menjadi simbol kekuatan bagi Pak Hendra. Ia selalu berpikir bahwa uang bisa memberinya segalanya, mulai dari keamanan hingga rasa hormat. Tak pernah ada yang berani menentangnya, bahkan keluarganya sendiri sering tunduk tanpa pertanyaan. Sebagai seorang yang sangat berorientasi pada tujuan, ia percaya bahwa waktu hanyalah alat untuk mencapai prestasi lebih besar. Tak ada tempat untuk kelemahan, apalagi simpati terhadap orang lain. Semua kesuksesan ini membuatnya merasa tak terkalahkan, seolah-olah dirinya kebal dari setiap cobaan kehidupan. Namun, suatu hari, semuanya mulai berubah ketika Pak Hendra mulai merasakan sakit yang tak biasa. Awalnya, ia mengabaikannya, menganggap rasa nyeri itu hanyalah efek dari kerja keras yang sering kali membuatnya lupa waktu. Ia menutup-nutupi sakitnya, tidak ingin terlihat lemah di depan orang lain. Bahkan pada keluarga dan rekan kerja terdekatnya, Pak Hendra tetap menunjukkan wajah tegar, seakan tak ada yang terjadi. Tetapi, semakin hari, rasa sakit itu semakin mengganggu, membuatnya sulit tidur dan kehilangan fokus. Satu malam, ketika rasa sakitnya mencapai puncak, Pak Hendra terpaksa memanggil dokter ke rumah. Pemeriksaan singkat menunjukkan bahwa kondisinya tidak sepele. Dokter menyarankan agar ia segera melakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit besar. Mendengar itu, untuk pertama kalinya, hati Pak Hendra bergetar. Rasa takut yang tak pernah ia rasakan mulai merasuk, menciptakan celah di balik wajah tegar yang selama ini ia pertahankan. Tetapi, dalam hatinya, ia tetap berpikir bahwa ini hanyalah cobaan kecil yang akan ia lewati dengan mudah, seperti setiap rintangan dalam bisnis yang pernah ia hadapi. Hari demi hari, Pak Hendra menjalani berbagai pemeriksaan. Semakin banyak hasil yang keluar, semakin berat kabar yang harus ia dengar. Dokter akhirnya memberikan vonis yang tak pernah ia bayangkan. Pak Hendra didiagnosis mengidap penyakit langka yang jarang bisa disembuhkan. Ia tak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana bisa, dengan semua uang yang ia miliki, hidupnya masih terancam oleh sesuatu yang tak dapat ia kendalikan. Pikirannya berkecamuk, dihantui ketidakberdayaan yang selama ini ia hindari. Keadaan itu membuat Pak Hendra mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia mencoba mengingat kembali perjuangannya yang panjang dalam membangun bisnis, setiap malam tanpa tidur yang ia lewati, semua risiko yang ia ambil demi mencapai puncak kesuksesan. Namun, sekarang ia merasa bahwa semua yang ia kumpulkan seperti tak ada artinya. Setiap pencapaian yang dulu membanggakan kini terasa hampa. Pak Hendra mulai sadar bahwa betapa besarnya kerajaan bisnis yang ia miliki, ia tetap tidak bisa membeli kesehatan. Dalam usaha mencari harapan, Pak Hendra memutuskan untuk berobat ke luar negeri, menemui dokter-dokter terkenal yang dikenal ahli di bidangnya. Ia menghabiskan biaya yang tidak sedikit, mencoba setiap perawatan yang direkomendasikan. Namun, hasilnya tetap sama. Tak ada perkembangan berarti, bahkan penyakitnya semakin merenggut kekuatan fisik dan mentalnya. Setiap perjalanan pengobatan hanya meninggalkan kekecewaan yang makin dalam, hingga akhirnya Pak Hendra mulai merasa kehilangan arah. Rasa putus asa mulai menyelimuti hari-harinya. Ia yang dulu begitu tegar kini seringkali terdiam di ruang kerjanya, menatap kosong pada tumpukan dokumen yang tak lagi menarik minatnya. Para karyawan mulai merasakan perubahan besar pada sikap Pak Hendra, yang kini lebih sering murung dan tertutup. Beberapa dari mereka berbisik-bisik tentang kondisinya, tetapi tak seorang pun berani bertanya. Pak Hendra merasa hidupnya kini seperti balon yang perlahan kehilangan udara, tanpa harapan yang jelas di depan mata. Dalam kesendirian, ia mulai merenungkan segala hal yang pernah ia abaikan. Terlintas wajah anak-anaknya yang dulu sering ia kesampingkan demi ambisinya. Harta yang ia banggakan terasa tak lebih dari tumpukan angka yang kering. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Hendra mulai merasa bahwa kesuksesan yang ia capai selama ini tidak memberikan ketenangan yang sesungguhnya.
Perlahan, muncul rasa penyesalan yang menghantui, tetapi ia masih terperangkap dalam kebingungan tentang apa yang sebenarnya hilang dari hidupnya. Dengan kondisi yang semakin memburuk, Pak Hendra sadar bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Ia kini terjebak dalam dilema antara melanjutkan pencariannya akan kesembuhan yang mustahil, atau mencoba menerima kenyataan yang tak bisa ia hindari. Kerap kali ia duduk termenung, menatap langit yang luas, berharap mendapatkan jawaban atas kegelisahan yang semakin menguasai hatinya. Tanpa ia sadari, perjalanan ini mulai membuka celah dalam hatinya, membuatnya siap untuk sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya, sebuah perubahan besar yang akan mengubah hidupnya. Beberapa hari setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, Pak Hendra dipanggil ke ruangan dokter untuk mendengarkan hasil akhir dari rangkaian tes. Ruangan itu terasa hening dan dingin, hanya ada suara detak jam yang mengiringi kecemasan yang tak terbendung. Di kursi sebelahnya, istrinya duduk dengan tangan gemetar, sementara tatapan Pak Hendra tertuju lurus pada dokter di depannya, berharap mendengar secercah harapan. Namun, apa yang keluar dari mulut sang dokter bukanlah kabar baik, melainkan vonis yang begitu menghancurkan. Dokter menyampaikan dengan nada hati-hati bahwa Pak Hendra menderita penyakit degeneratif langka yang perlahan akan menggerogoti tubuhnya. Penyakit ini sulit disembuhkan, bahkan pengobatan paling canggih sekalipun hanya mampu memperlambat prosesnya. Kabar itu seperti palu yang menghantam kepalanya, membuat dunia seolah runtuh di hadapannya. Dengan suara lemah, dokter mencoba menjelaskan bahwa waktu yang dimiliki Pak Hendra mungkin tak lagi banyak, meskipun tidak bisa dipastikan seberapa lama lagi ia akan bertahan. Pak Hendra merasa dadanya seakan dihimpit beban yang tak terlihat. Selama ini, ia selalu merasa dirinya tak terkalahkan, kuat dan mampu mengatasi segalanya, namun kali ini berbeda. Ia harus menerima bahwa ada hal yang tak bisa dikendalikan oleh kekuatan maupun kekayaannya. Seluruh pencapaiannya, impian yang ia bangun dengan susah payah, kini terasa tak lebih dari bayangan semu. Semua itu tidak akan membawanya keluar dari penyakit ini, dan hal itu meruntuhkan sisa-sisa kepercayaan diri yang ia miliki. Setelah mendengar kabar tersebut, Pak Hendra hanya bisa duduk terdiam. Pikirannya berkecamuk, tak mampu merangkai kata-kata untuk mengungkapkan rasa takut dan putus asa yang menggerogoti hatinya. Istrinya menggenggam tangannya erat, tetapi ia terlalu tenggelam dalam pikirannya sendiri untuk merasakan dukungan itu. Bayangan hidup tanpa masa depan yang jelas membuat hatinya terasa kosong. Segala yang selama ini ia banggakan seolah kehilangan arti. Saat itu, Pak Hendra mulai menyadari bahwa ia telah berada di ujung jalan yang tak bisa ia perbaiki hanya dengan uang dan kekuasaan. Beberapa minggu berlalu, sejak vonis itu dijatuhkan. Hari-hari Pak Hendra berubah menjadi serangkaian janji pertemuan dengan dokter, pengobatan yang melelahkan, serta ketidakpastian yang tak kunjung reda. Setiap hari terasa seperti medan perang yang menguras seluruh kekuatannya, baik fisik maupun mental. Ia yang dulu selalu berada di posisi kuat kini bergantung sepenuhnya pada keputusan dan saran dari dokter, sesuatu yang membuatnya merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Pak Hendra mulai menjauhi orang-orang di sekitarnya. Ia merasa malu, tak ingin siapapun melihat sisi lemahnya yang tak berdaya. Para karyawan di kantornya mulai merasakan perubahan besar, sang bos yang selalu tegas kini sering menghilang tanpa kabar, meninggalkan kekosongan di setiap ruang rapat. Pak Hendra tak lagi memiliki semangat untuk memimpin, karena apa gunanya semua itu jika hidupnya sendiri kini dibayang-bayangi kegelapan yang tak bisa ia cegah. Di tengah keputusasaan itu, suatu malam, Pak Hendra duduk di kamar kerjanya. Jendela terbuka menghadap ke kota yang gemerlap, tetapi pemandangan itu tak lagi membuatnya terkesan. Lampu-lampu yang dahulu ia anggap simbol kemajuan kini terlihat seperti titik-titik cahaya yang jauh dan tak terjangkau. Ia menyadari bahwa meskipun selama ini ia memiliki segalanya, tetap saja ia merasa kehilangan sesuatu yang tak pernah ia pahami. Ia berpikir tentang bagaimana ia menjalani hidup, tentang prioritas yang selalu ia letakkan pada pekerjaan dan kekayaan, sementara sisi kemanusiaannya perlahan ia abaikan. Dalam kesunyian malam itu, muncul perasaan menyesal yang menyakitkan. Betapa banyak waktu yang telah ia sia-siakan hanya untuk mengejar ambisi. Ia teringat masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil, bagaimana ia sering meninggalkan mereka demi memenuhi tuntutan bisnis. Tak pernah terpikir bahwa suatu saat ia akan menghadapi situasi di mana semua yang ia kumpulkan tak lagi berarti.
Rasa kesepian mulai meresap dalam dirinya, membuat Pak Hendra merasa kecil di tengah semua kemegahan yang dulu ia bangun. Hari berikutnya, Pak Hendra mulai mempertimbangkan langkah-langkah yang selama ini tak pernah terlintas dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mulai bertanya-tanya apakah masih ada cara untuk menemukan kedamaian yang sesungguhnya, meski ia tahu waktunya semakin menipis. Sebuah dorongan halus muncul dalam benaknya untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin bisa mengisi kehampaan di hatinya. Ia merasa bahwa jika selama ini ia begitu keras pada hidup, mungkin saatnya untuk mencoba sesuatu yang berlawanan. Pikirannya teringat pada hal yang pernah ia abaikan, membantu orang lain, bukan hanya sekadar beramal dari jarak jauh. Pak Hendra tergerak untuk bertemu langsung dengan mereka yang selama ini ia anggap tak memiliki relevansi dalam kehidupannya yang mewah. Mungkin, pikirnya, ada sesuatu di sana yang bisa memberi arti pada hidup yang kini terasa hampa dan tak lagi berpijak pada kenyataan. Tanpa sadar, sebuah perubahan kecil mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang mengarahkan langkahnya pada perjalanan yang belum pernah ia duga. Keesokan harinya, Pak Hendra tergerak oleh dorongan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam rasa sakit dan keputusasaannya, muncul kerinduan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin bisa mengisi kehampaan di hatinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran kota yang pernah ia dengar dari salah satu mantan karyawan. Terbayang dalam pikirannya bahwa mungkin, di tempat yang jauh dari kehidupan mewahnya, ada harapan yang bisa ia temukan. Saat tiba di panti asuhan itu, Pak Hendra merasa canggung dan asing. Bangunan sederhana di depannya kontras dengan dunia yang selama ini ia kenal. Panti itu hanya memiliki satu lantai, dengan tembok yang mulai usang dan atap yang tampak rapuh. Anak-anak berlarian dengan riang di halaman, bermain dengan bola kain seadanya. Suara tawa dan senyum mereka mengisi udara, memberikan sentuhan kehangatan yang membuat Pak Hendra tertegun. Mereka begitu ceria meskipun hidup dalam keterbatasan yang tak pernah ia bayangkan. Pak Hendra disambut oleh pengurus panti, seorang wanita paruh baya bernama Bu Ningsih, yang penuh keramahan. Bu Ningsih menjelaskan bahwa anak-anak di sini adalah yatim piatu yang hidup dengan dukungan dari donasi kecil-kecilan. Ia menceritakan kisah beberapa anak, tentang bagaimana mereka kehilangan orang tua, dan bagaimana sebagian besar dari mereka datang tanpa apa-apa selain harapan yang kecil. Mendengar cerita ini, hati Pak Hendra tersentuh, seakan-akan ada sesuatu yang perlahan meruntuhkan tembok keras di dalam dirinya. Di panti itu, Pak Hendra bertemu dengan seorang anak kecil bernama Bimo, yang berusia sekitar 7 tahun. Wajah Bimo penuh dengan senyum meskipun bajunya lusuh dan tubuhnya tampak kurus. Dengan polos, Bimo menyapa Pak Hendra, mengajaknya bermain tanpa sedikit pun merasa takut atau canggung. Di mata Bimo, Pak Hendra hanyalah seseorang yang datang untuk bermain, bukan bos kaya yang dihormati atau dipuja. Perasaan ini membuat Pak Hendra terkejut, ia tak menyangka bahwa interaksi sederhana itu bisa memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Bimo mengajaknya berkeliling panti, menunjukkan kamar tidurnya yang hanya berisi kasur tipis dan beberapa mainan yang sudah rusak. Di kamar itu, Bimo menceritakan impiannya dengan penuh semangat, bahwa suatu hari ia ingin menjadi guru agar bisa membantu anak-anak seperti dirinya. Pak Hendra tak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti tertampar oleh kesederhanaan impian anak kecil itu. Impian yang begitu tulus, tanpa embel-embel ambisi besar atau keinginan untuk memiliki kekayaan. Sepulang dari panti, perasaan Pak Hendra menjadi kacau. Pertemuan dengan Bimo dan anak-anak lainnya terus terbayang di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, perasaan hangat yang membuatnya merasa hidup meskipun tubuhnya tengah dilanda rasa sakit. Pertemuan ini mengajarkannya tentang arti kebahagiaan yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa kebahagiaan ternyata bukan tentang apa yang dimiliki, melainkan bagaimana ia berbagi dengan orang lain. Sejak saat itu, Pak Hendra mulai rutin mengunjungi panti asuhan tersebut. Setiap kali ia datang, ia membawa makanan, pakaian, dan mainan untuk anak-anak. Namun, lebih dari sekadar materi, ia memberikan waktu dan perhatiannya kepada mereka. Perlahan, anak-anak di panti mulai mengenalnya bukan sebagai sosok yang misterius, melainkan sebagai Pak Hendra yang penuh kasih sayang. Kehadirannya di sana membawa sukacita bagi anak-anak, namun lebih dari itu,
Pak Hendra menemukan ketenangan yang ia butuhkan. Bagi Pak Hendra, kunjungan ke panti telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menemukan harapan di senyum Bimo dan anak-anak lainnya, dan setiap kali bersama mereka, rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya seakan sedikit demi sedikit menghilang. Walau penyakitnya tak kunjung sembuh, semangat hidupnya kembali muncul. Ia merasa memiliki tujuan baru yang tak bisa dibeli oleh semua kekayaan yang ia miliki. Lama-kelamaan, tubuh Pak Hendra mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meskipun dokter masih pesimis, ada hal yang tak bisa dijelaskan secara medis. Kesehatannya sedikit demi sedikit membaik. Pak Hendra mulai bisa tidur lebih nyenyak dan menjalani harinya tanpa beban seperti sebelumnya. Keajaiban kecil yang ia rasakan membuatnya semakin yakin bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan memiliki. Namun, di dalam hatinya, Pak Hendra masih menyimpan kebingungan. Apa yang ia alami terasa seperti mimpi, seolah-olah takdir memberinya kesempatan kedua untuk hidup dengan cara yang lebih berarti. Ia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, perjalanannya ke panti asuhan telah mengubah segalanya. Pak Hendra merasa bahwa hidupnya kini tidak lagi kosong. Pertemuan dengan anak-anak yatim piatu ini telah memberinya pemahaman baru tentang nilai hidup yang sebenarnya. Beberapa bulan berlalu, dan rutinitas Pak Hendra mengunjungi panti asuhan semakin sering. Kehadirannya tak lagi hanya membawa sumbangan, ia kini menjadi bagian dari kehidupan anak-anak di sana. Setiap kali datang, ia merasakan dirinya seolah menemukan dunia yang berbeda, dunia tanpa hiruk-pikuk ambisi dan persaingan, dunia yang sederhana namun penuh ketulusan. Bagi anak-anak itu, Pak Hendra bukanlah seorang pengusaha kaya, melainkan sosok yang penuh kasih, yang mereka anggap seperti seorang ayah. Hari itu, Pak Hendra datang ke panti dengan membawa kejutan. Ia mengadakan acara kecil untuk merayakan ulang tahun Bimo, anak yang pertama kali membuka hatinya. Ruang panti yang sederhana dihiasi dengan balon-balon warna-warni dan meja panjang yang penuh dengan kue serta makanan ringan. Anak-anak tampak gembira, tawa dan senyum mereka memenuhi ruangan. Di tengah kebahagiaan itu, Pak Hendra duduk sambil memperhatikan mereka, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan di kehidupannya yang mewah. Ketika waktu tiba untuk meniup lilin, Bimo menutup mata dan mengucapkan doa dalam hati. Dengan suara lirih, ia berkata, "Semoga Bapak sehat dan bahagia." Kalimat itu membuat Pak Hendra tertegun, hatinya bergetar. Tak pernah ia menduga, seorang anak kecil yang begitu polos dan hidup dalam keterbatasan malah mendoakan dirinya. Ia merasa tak pantas menerima perhatian sebesar itu dari seorang anak yatim yang seharusnya menjadi sosok yang ia bantu, bukan sebaliknya. Perasaan hangat memenuhi dadanya, membangkitkan emosi yang tak pernah ia duga. Pak Hendra tersenyum pada Bimo, mencoba menyembunyikan rasa haru yang mendalam. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa doa Bimo adalah keajaiban kecil yang mengubah pandangannya tentang hidup. Di situ, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana ia menyentuh hati orang lain. Bimo, dengan kebaikan tulusnya, telah menyadarkan Pak Hendra tentang nilai kehidupan yang tak pernah ia sadari. Di sisi lain, kondisi kesehatan Pak Hendra secara ajaib semakin membaik. Dokter yang awalnya pesimis kini mulai terheran-heran melihat perkembangan positif yang tidak masuk akal. Meskipun penyakitnya belum sepenuhnya sembuh, gejala-gejala berat yang dulu ia alami mulai berkurang. Pak Hendra tak bisa menjelaskan fenomena ini, tetapi ia merasa bahwa kehadirannya di panti asuhan telah membawa semacam ketenangan yang memperbaiki fisik dan batinnya. Malam itu, sepulang dari panti, Pak Hendra duduk sendiri di ruang kerjanya, memikirkan perjalanan hidup yang selama ini ia jalani. Ia teringat akan kejayaan dan kesombongan yang pernah ia banggakan, merasa bahwa uang dan kekuasaan bisa memberinya segalanya. Namun, di balik kemewahan itu, ia tak pernah merasa benar-benar hidup. Pertemuan dengan anak-anak yatim itu mengubah pandangannya, membuatnya sadar bahwa hidup tak seharusnya hanya untuk mengejar kesuksesan pribadi. Suara hujan yang turun deras di luar jendela menyadarkannya dari lamunan. Pak Hendra menatap keluar, seolah-olah mencari jawaban dari keraguan yang masih mengganjal di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar ambisi pribadi, tanpa pernah memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Kini, ia merasa ada panggilan baru dalam hidupnya, sesuatu yang melampaui harta dan kedudukan.
Dalam beberapa hari berikutnya, Pak Hendra memutuskan untuk menata ulang hidupnya. Ia mengurangi keterlibatannya dalam bisnis, menyerahkan sebagian besar tanggung jawabnya kepada para pengurus perusahaan yang ia percayai. Waktu dan tenaganya kini lebih banyak ia curahkan untuk kegiatan sosial dan berbagai aksi kemanusiaan. Baginya, kehidupan yang sejati bukan lagi tentang menghimpun kekayaan, tetapi tentang bagaimana ia bisa berbagi keberkahan dengan mereka yang membutuhkan. Anak-anak di panti asuhan kini menjadi keluarga keduanya, dan ia pun menghabiskan waktu lebih banyak di sana, mengenal satu persatu anak-anak yang sebelumnya ia pandang sebelah mata. Ia mendengar cerita mereka, menghibur mereka, dan mendukung impian-impian kecil mereka. Setiap kali ia melihat senyum mereka, ia merasa mendapat kekuatan baru yang tak pernah ia temukan dalam kehidupan mewahnya. Setiap langkah yang diambil Pak Hendra kini didasarkan pada hati nurani, bukan lagi sekadar logika bisnis. Ia sadar bahwa kehidupan yang ia jalani mungkin tak lama lagi, namun ia ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memberi makna bagi orang lain. Anak-anak itu, yang awalnya ia anggap sebagai pelengkap dalam hidupnya, kini menjadi sumber inspirasi yang membuatnya tetap bertahan dan menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Mereka memberi Pak Hendra alasan untuk hidup, meskipun ia tahu akhir dari perjalanan ini tak akan bisa dihindari. Di hari-hari terakhir itu, Pak Hendra merasa hidupnya benar-benar utuh, lengkap dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus. Ia tak lagi mengandalkan kekayaan untuk mencapai ketenangan, melainkan cinta dan pengorbanan yang ia berikan kepada orang lain. Dan ketika akhirnya ia menutup mata untuk selamanya, ia meninggalkan dunia ini dengan hati yang penuh damai, berkat pelajaran yang diberikan anak-anak yatim piatu yang pernah ia bantu. Kepergian Pak Hendra meninggalkan duka mendalam di hati banyak orang, terutama di panti asuhan yang selama ini menjadi rumah kedua baginya. Berita tentang kematiannya tersebar luas, mengejutkan banyak pihak yang mengenalnya sebagai sosok yang dulu tegar dan berkuasa. Namun, hanya sedikit yang tahu bagaimana Pak Hendra menjalani bulan-bulan terakhirnya dengan damai dan penuh kasih, meninggalkan jejak kehidupan yang tak terlupakan. Di panti asuhan, Bimo dan anak-anak lain merasa kehilangan yang tak terlukiskan. Bagi mereka, Pak Hendra bukan sekadar tamu yang datang memberi sumbangan, melainkan sosok ayah dan sahabat yang memberi harapan. Tak ada lagi sosok pria hangat yang duduk di antara mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka, dan tertawa bersama di tengah kesederhanaan. Setiap sudut panti terasa sunyi, seakan merindukan kehadiran Pak Hendra yang penuh cinta. Beberapa hari setelah pemakaman, Bu Ningsi memanggil anak-anak untuk berkumpul di ruang utama panti. Ia membawa sebuah kotak kecil yang ditinggalkan Pak Hendra sebelum meninggal, dan mengatakan bahwa Pak Hendra berpesan agar kotak itu dibuka setelah kepergiannya. Anak-anak duduk dalam diam, penasaran dengan isi kotak tersebut, sementara hati mereka tetap dipenuhi rasa kehilangan. Perlahan, Bu Ningsi membuka kotak itu dan menemukan beberapa surat serta benda-benda kecil yang telah disiapkan oleh Pak Hendra. Surat pertama ditujukan untuk Bimo. Dengan tangan bergetar, Bu Ningsi menyerahkan surat itu kepada anak kecil yang kini tak lagi bisa menahan air matanya. Dalam surat itu, Pak Hendra menuliskan pesan penuh kasih, "Bimo, terima kasih telah mengajarkan Pak Hendra arti bahagia. Kamu adalah alasan Pak Hendra bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Teruslah bermimpi, nak. Jadilah guru yang baik dan bantu anak-anak seperti yang sudah kamu janjikan. Pak Hendra selalu menyertaimu, walaupun kini kita berada di dunia yang berbeda." Mata Bimo berkaca-kaca. Ia menggenggam surat itu erat-erat, seolah-olah tak ingin melepaskan kenangan akan Pak Hendra. Ia teringat bagaimana Pak Hendra selalu mendukungnya dan mendengarkan impiannya menjadi guru. Bagi Bimo, surat itu bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan janji dari Pak Hendra untuk tetap hadir dalam hidupnya. Bimo merasa bahwa tugas untuk mewujudkan impiannya kini semakin besar, karena ia tahu Pak Hendra selalu percaya padanya. Tak hanya Bimo, setiap anak di panti menerima pesan serupa dari Pak Hendra. Dalam surat-surat itu, ia meninggalkan pesan-pesan khusus untuk masing-masing anak, memberikan mereka kekuatan dan dorongan untuk tetap berjuang dalam hidup. Ia menuliskan betapa mereka telah menjadi cahaya dalam kegelapan hidupnya, dan betapa ia berharap mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih sayang. Melalui surat-surat itu, Pak Hendra memberikan mereka warisan yang lebih berharga daripada harta benda.
Di akhir surat-suratnya, Pak Hendra juga menyertakan surat untuk Bu Ningsih. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, karena Bu Ningsih telah membuka pintu hatinya dan memperkenalkannya pada dunia yang penuh cinta. Ia juga menitipkan sejumlah dana yang cukup besar untuk mendukung kelangsungan panti asuhan. Pak Hendra berharap, dengan dana itu, panti asuhan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan meneruskan apa yang ia mulai. Bu Ningsih tak mampu menahan air mata, menyadari betapa dalamnya perubahan dalam diri Pak Hendra di akhir hidupnya. Selama beberapa minggu berikutnya, suasana di panti asuhan mulai pulih, meski tak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Pak Hendra. Setiap kali anak-anak berkumpul, mereka selalu mengenang kisah-kisahnya, bagaimana ia datang membawa makanan, mainan, dan senyuman yang tak pernah pudar. Dalam ingatan mereka, Pak Hendra tetap hidup, sebagai sosok yang mengajarkan mereka tentang harapan dan cinta. Setiap tahun, pada hari ulang tahun Pak Hendra, Bu Ningsih dan anak-anak di panti asuhan mengadakan acara kecil untuk mengenangnya. Mereka merayakannya dengan bermain dan makan bersama, seolah-olah Pak Hendra masih ada di antara mereka. Di sudut ruangan, terdapat foto Pak Hendra yang tersenyum hangat, ditemani bunga dan lilin kecil. Bagi mereka, Pak Hendra tak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam semangat, dalam cinta, dan dalam harapan yang ia tinggalkan di hati mereka. Dengan berjalannya waktu, Bimo tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat. Ia belajar dengan tekun, berusaha keras untuk mewujudkan impian menjadi guru, seperti yang pernah ia janjikan kepada Pak Hendra. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia akan membaca surat dari Pak Hendra, yang selalu memberikan kekuatan baginya untuk terus melangkah. Bagi Bimo, Pak Hendra adalah alasan mengapa ia tidak pernah menyerah, sosok yang menjadi pelita di tengah perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, kenangan tentang Pak Hendra tak hanya hidup di hati anak-anak yatim itu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengenalnya. Kisah seorang bos kaya yang akhirnya menemukan kebahagiaan dalam memberi dan mencintai sesama menjadi cerita yang menggetarkan hati banyak orang. Mereka yang mendengar kisahnya merasa bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan tentang seberapa banyak yang dibagikan kepada orang lain. Panti asuhan itu menjadi bukti nyata bahwa warisan terbesar dari Pak Hendra bukanlah kekayaan, melainkan kasih sayang dan ketulusan yang ia tinggalkan. Di sanalah, di tengah anak-anak yang pernah ia sentuh hidupnya, Pak Hendra tetap hidup sebagai cahaya abadi yang tak pernah padam. Tahun demi tahun berlalu, dan Bimo kini tumbuh menjadi sosok dewasa yang membawa semangat dan kebijaksanaan yang mengingatkan semua orang pada sosok Pak Hendra. Ia telah berhasil menyelesaikan pendidikannya, dan kini menjadi seorang guru, persis seperti yang pernah ia janjikan kepada Pak Hendra dalam setiap doa dan kenangan yang ia peluk erat. Bagi Bimo, mengajar bukan sekadar profesi, itu adalah panggilan hati, amanah yang dititipkan oleh sosok yang telah menyelamatkannya dari jurang keputusasaan. Bimo memilih untuk kembali mengabdi di panti asuhan tempat ia tumbuh. Panti itu kini telah berkembang jauh lebih baik berkat bantuan dana dari Pak Hendra yang telah dimanfaatkan secara bijak oleh Bu Ningsih. Kelas-kelas kecil didirikan di sana, sehingga anak-anak tidak perlu berjalan jauh untuk belajar. Setiap harinya, Bimo berdiri di depan kelas yang dipenuhi wajah-wajah polos yang penuh antusiasme. Setiap kali ia melihat mereka, ia teringat pada dirinya sendiri, pada perjuangan dan mimpi yang pernah ia bangun bersama Pak Hendra. Dalam setiap pengajarannya, Bimo sering membagikan kisah tentang Pak Hendra kepada anak-anak di panti. Ia menceritakan bagaimana seorang pengusaha besar menemukan kebahagiaan di panti ini, bagaimana kebaikan hati bisa mengubah hidup seseorang, dan bagaimana memberi adalah jalan menuju kedamaian. Anak-anak itu mendengarkan dengan takjub, dan sebagian dari mereka mulai mengidolakan Pak Hendra, meski mereka tak pernah bertemu langsung dengannya. Bagi mereka, Pak Hendra adalah sosok yang hidup dalam kenangan dan inspirasi. Namun, meskipun telah menjadi sosok yang sukses, hati Bimo masih menyimpan rasa rindu yang mendalam terhadap Pak Hendra. Di saat-saat tertentu, ia merasa kosong dan ingin menghabiskan waktu bersama ayah angkatnya yang penuh kasih itu. Meskipun Pak Hendra tak lagi ada secara fisik, Bimo merasakan kehadirannya setiap kali ia membantu anak-anak di panti, setiap kali ia mengajar, dan setiap kali ia berhasil menginspirasi seseorang. Kenangan tentang Pak Hendra menjadi kompas yang memandunya di jalan hidup.
Suatu hari, Bimo menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi di lemari kantor panti. Saat membukanya, ia menemukan beberapa barang milik Pak Hendra yang belum pernah ia lihat sebelumnya, termasuk buku harian yang pernah digunakan Pak Hendra di hari-hari terakhir hidupnya. Dengan hati-hati, Bimo membuka halaman pertama dan mulai membaca tulisan yang ditulis dengan rapi, mengisahkan perjalanan Pak Hendra mencari kebahagiaan sejati. Setiap kata dalam buku itu penuh dengan penyesalan, harapan, dan rasa syukur. Dalam salah satu halaman, Pak Hendra menuliskan tentang pertemuan pertama mereka. Ia menggambarkan bagaimana senyum Bimo saat itu memberikan ketenangan dalam hatinya yang tengah dilanda kekacauan. Pak Hendra juga menuliskan pesan khusus untuk Bimo, harapan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang tak hanya pintar, tetapi juga penuh kasih. Membaca pesan-pesan itu membuat air mata Bimo mengalir, ia merasa seperti Pak Hendra sedang berbicara langsung kepadanya dari kejauhan. Dengan buku harian itu di tangannya, Bimo merasa seolah-olah menerima kekuatan baru. Ia merasa semakin mantap untuk menjalani hidup sesuai pesan Pak Hendra. Tak hanya sebagai guru, ia kini ingin membantu lebih banyak orang di luar panti asuhan. Ia merasa memiliki tugas untuk melanjutkan warisan Pak Hendra, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang bisa mengubah kehidupan orang lain. Dalam hatinya, Bimo tahu bahwa hidupnya telah diarahkan untuk menjalani misi yang lebih besar dari sekadar mengajar. Beberapa waktu kemudian, Bimo berinisiatif mengadakan acara peringatan tahunan untuk mengenang Pak Hendra di panti. Acara itu bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk masyarakat sekitar yang ingin belajar tentang kebahagiaan sejati melalui kisah hidup Pak Hendra. Bimo menceritakan kembali perjalanan sang bos kaya yang meninggalkan kekayaan demi menemukan ketenangan di tengah anak-anak yatim. Banyak yang hadir, meneteskan air mata, terinspirasi oleh ketulusan yang tak biasa itu. Bu Ningsih, yang semakin tua, merasa bangga dan lega melihat perubahan besar yang dibawa Bimo ke dalam kehidupan banyak orang. Di dalam hatinya, ia bersyukur bahwa warisan Pak Hendra tetap hidup, tidak dalam bentuk materi, tetapi dalam cinta yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Panti itu kini bukan hanya tempat untuk anak yatim, melainkan pusat kebaikan yang menginspirasi semua orang di sekitarnya untuk saling peduli dan berbagi. Pada suatu sore yang tenang, saat langit berwarna jingga, Bimo berdiri di depan foto Pak Hendra yang terpajang di ruang utama panti. Ia tersenyum, seolah sedang berbicara dengan ayah angkatnya itu. Di dalam hati, ia mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, karena berkat Pak Hendra, ia menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia berjanji bahwa ia akan terus menjaga dan meneruskan warisan kebaikan ini, membuat hidup Pak Hendra terus berlanjut dalam setiap tindakan baik yang ia lakukan. Bagi Bimo, Pak Hendra mungkin telah tiada, tetapi kenangan dan ajarannya hidup abadi. Melalui panti asuhan, melalui anak-anak yang ia didik, dan melalui hati yang penuh kasih, Bimo merasa bahwa Pak Hendra selalu ada, menemaninya, memberinya kekuatan untuk terus berjalan di jalan kebaikan. Warisan itu, warisan cinta dan ketulusan, adalah hal terindah yang ia miliki, lebih berharga dari segala kekayaan yang pernah dimiliki Pak Hendra. Beberapa tahun setelah acara peringatan tahunan untuk Pak Hendra, panti asuhan itu telah menjadi tempat penuh harapan yang dikenal luas. Berkat ketulusan hati dan kegigihan Bimo, banyak donatur serta relawan yang tertarik untuk ikut mendukung kegiatan di panti asuhan. Di mata masyarakat sekitar, panti tersebut tak lagi hanya tempat penampungan bagi anak yatim, ia menjadi simbol perubahan, sebuah rumah yang menumbuhkan harapan, persis seperti yang pernah diimpikan Pak Hendra. Bimo pun kini bukan hanya seorang guru di panti, ia adalah figur inspiratif yang dikenal masyarakat luas. Banyak anak-anak yang dibesarkan di panti merasa terinspirasi oleh kebaikannya, dan mereka tumbuh dengan mimpi yang kuat untuk suatu hari nanti bisa memberi dampak positif seperti yang dilakukan oleh Pak Hendra dan Bimo. Di setiap wajah anak-anak panti, Bimo melihat refleksi masa kecilnya sendiri, ketakutan, kerinduan, dan keinginan untuk diperhatikan, tetapi ia juga melihat sesuatu yang lebih besar, kekuatan untuk berubah, kekuatan yang lahir dari kasih sayang yang tulus. Pada suatu malam yang tenang, Bimo merasakan kerinduan mendalam kepada Pak Hendra. Ia duduk di ruang utama panti, memandang foto Pak Hendra yang tersenyum dari bingkai di dinding. Seiring berjalannya waktu, kenangan akan sosok ayah angkatnya itu tak pernah pudar dari benaknya.
Ia memejamkan mata, teringat kembali pada hari-hari ketika Pak Hendra sering duduk bersamanya, mendengarkan impian kecilnya dan memberi dukungan yang tak pernah ia dapatkan dari orang lain. Saat itulah Bimo mendapat dorongan kuat dalam hatinya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menghidupkan kembali semangat Pak Hendra dalam dirinya. Ia teringat akan kata-kata Pak Hendra dalam surat terakhirnya, bahwa hidup bukanlah tentang seberapa besar kita mengumpulkan kekayaan, melainkan seberapa besar kita memberi arti bagi orang lain. Kata-kata itu terus menggema dalam pikirannya, membuatnya merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan ayah angkatnya itu. Keesokan harinya, Bimo memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang akan bergerak dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah. Yayasan itu ia namai Cahaya Harapan Pak Hendra, sebagai penghormatan terhadap sosok yang telah memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Ia percaya, dengan yayasan ini, ia bisa membawa lebih banyak perubahan, tak hanya untuk anak-anak di panti asuhan, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan di luar sana. Mendengar rencana tersebut, Bu Ningsih dan para staf panti menyambutnya dengan penuh haru dan antusiasme. Bagi mereka, yayasan ini adalah langkah yang tepat untuk meneruskan warisan kebaikan yang telah dimulai Pak Hendra dan dilanjutkan oleh Bimo. Dengan dukungan masyarakat dan para donatur yang terus berdatangan, yayasan itu akhirnya terbentuk dan mulai aktif menjalankan berbagai program sosial untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Setiap kali yayasan itu mengadakan kegiatan, seperti memberikan beasiswa pendidikan atau membangun fasilitas belajar di desa-desa terpencil, Bimo merasa seolah Pak Hendra selalu ada di sisinya, memberikan semangat dan keyakinan yang tak pernah padam. Ia bisa merasakan bahwa Pak Hendra akan bangga melihat bagaimana panti asuhan kecil itu kini tumbuh menjadi gerakan besar yang memberi harapan bagi banyak anak-anak yang hidup dalam keterbatasan. Di puncak pencapaiannya, Bimo mengadakan acara besar di panti asuhan untuk merayakan ulang tahun yayasan yang pertama. Anak-anak dari berbagai tempat datang dan berkumpul, menikmati berbagai permainan, makanan, dan hadiah yang disediakan. Di tengah acara itu, Bimo berdiri di atas panggung kecil, menatap wajah-wajah yang penuh kegembiraan dan harapan. Ia teringat saat-saat ketika dirinya dulu adalah salah satu dari anak-anak itu, penuh mimpi kecil yang hampir padam, sebelum akhirnya diselamatkan oleh kehadiran Pak Hendra. Dengan suara bergetar, Bimo menyampaikan pidato yang tulus. Ia menceritakan bagaimana seorang pria bernama Pak Hendra, seorang bos kaya yang awalnya hanya dikenal sebagai sosok pengusaha, menemukan kebahagiaan sejati melalui kasih sayang kepada anak-anak yatim piatu. Bagi Bimo, kisah Pak Hendra bukan hanya tentang cinta dan kepedulian, tetapi tentang kekuatan memberi, tentang menemukan kembali hidup melalui ketulusan. Di akhir pidatonya, Bimo menunduk sejenak, menahan air mata haru. Ia mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Pak Hendra, kepada sosok yang telah mengubah hidupnya dan hidup banyak orang di ruangan itu. Dengan suara bergetar, ia bersumpah bahwa yayasan ini akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan, demi mereka yang ingin bermimpi tanpa takut akan keterbatasan. Acara berakhir dengan doa dan harapan agar warisan kebaikan ini terus hidup, tak hanya dalam ingatan, tetapi dalam setiap tindakan yang memberi manfaat bagi sesama. Dalam hati setiap anak yang hadir di sana, dalam hati setiap orang yang mendengar kisah Pak Hendra, muncul dorongan untuk melakukan hal yang sama, menyebarkan cinta dan kebaikan yang tanpa pamrih. Di tengah malam yang sunyi setelah acara selesai, Bimo duduk sendiri di ruang utama panti. Ia menatap bintang-bintang di langit, membayangkan bahwa di antara cahaya-cahaya itu ada Pak Hendra yang tersenyum, bangga melihat dirinya. Bimo tahu bahwa selama ia terus berjuang, selama ia terus menyebarkan kebaikan, kehadiran Pak Hendra akan selalu ada di sisinya, menjadi cahaya yang menuntun jalan hidupnya. Warisan Pak Hendra, yang dimulai dari kebaikan kecil di panti asuhan, kini telah menjadi cahaya yang tak pernah padam, menerangi jalan bagi mereka yang membutuhkan harapan. Dan bagi Bimo, itulah kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang diberkati oleh kasih, cinta, dan pengorbanan, hidup yang akan ia jalani dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hingga akhir hayatnya.